Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bertemu kembali pelajaran fikih peminatan keagamaan sesuai KMA 183. Materi pagi hari ini kita akan berbicara tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan ini secara garis besar nanti kita berbicara tentang pengertian, hukum pernikahan, persiapan pelaksanaan pernikahan, khitbah, masalah walimah, masalah perceraian, masalah hulud, masalah fasyak, masalah iddah, masalah hadonah, dan terakhir nanti masalah rujuk. Baik, langsung saja pagi hari ini kita akan berbicara tentang pengertian pernikahan. Jadi kita bahas dulu pengertian pernikahan. Secara bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, atau bahasa fikihnya wad'i, bersenggama. Hubungan suami istri yang sah. Ini secara bahasa. Secara istilah, pengertian fikih adalah akad, ya, akad. Jadi suami menyatakan akad nikah kepada calon istri melalui wali. Jadi ketika wali mengatakan angkah duka wajah duka bil mahrir, misalnya rupiah halan, maka suami menjabat tangan wali nikah mengucapkan qabil tu nikah wa taswija bil mahrir madkur. Jadi secara istilah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri. Jadi akad yang menghalalkan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, nikah adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama. Jadi harus dilaporkan ke kantor urusan agama untuk dilegal formalkan. Akhirnya suami punya kartu nikah, istri juga punya kartu nikah, sehingga sah secara agama maupun secara undang-undang di Indonesia. Kemudian hukum pernikahan. Secara garis besar hukum pernikahan itu ada 5 macam. Ya. Yang pertama adalah sunnah. Nah, ini mayoritas berarti sebagian besar ulama fikih memberikan hukum sunnah. Dasarnya adalah surat An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum musholihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimu wahu min fadli wa wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ini dasar yang pertama, hukum sunnah. Yang kedua, hukum mubah. Hukum mubah bagi siapa? Mubah bagi orang yang tidak mempunyai faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah, maka hukumnya menikah menjadi boleh. Hal ini beralasan pada umumnya ayat atau hadits yang menganjurkan untuk menikah. Ini hukum mubah. Yang ketiga, hukum wajib. Wajib bagi orang yang secara fisik, jasmani, secara rohani sudah layak untuk menikah, secara dua-duanya jasmani rohani sudah dewasa, matang, serta memiliki kemampuan biaya untuk menikah dan menghidupi keluarganya. Bila tidak menikah dikaitkan jatuh pada perbuatan zina, perzinaan, maka dia hukumnya wajib. Kemudian makruh bagi orang laki-laki yang secara jasmani maupun rohani, ya, untuk menikah, kedewasaan sudah matang tetapi tidak mempunyai biaya untuk menikah dan bekal hidup berumah tangga. Orang seperti itu dihukumi makruh. Kemudian yang terakhir, yang kelima, haram bagi laki-laki yang menikahi wanita dengan maksud menyakiti dan mempermainkannya. Pernikahan seperti ini bila syarat dan rukunnya terpenuhi hukumnya sah, tetapi
berdosa di hadapan Allah karena tujuannya tidak baik, yaitu untuk menyakiti hati istrinya. Ini tentang hukum pernikahan. Kemudian dasar hukum pernikahan kita bisa melihat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan hadis riwayat Ahmad. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 dikatakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Ini dasar hukum pernikahan, surat Ar-Rum 21. Kemudian dipertegas oleh hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ma'syaros syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz wa man lam yastati fa alaihi bisyaum fa innahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu mampu menanggung biaya, maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menutup pandangan maksiat dan dapat memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena berpuasa itu dapat melemahkan syahwat. Jadi itu tutorial yang pertama. Nanti kita lanjutkan pada tutorial yang kedua di macam-macam pernikahan terlarang. Saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.